resmi. Halo. Kita mulai barangkali. Bapak Mama, tadi saya dengar dari 4 kelompok ini sudah pernah mendapatkan bantuan dari dinas untuk ayam KOB. Dan pasti Bapak Mama sudah tahu betul tentang ayam KOB itu seperti apa. Dia selalu mematok-matok makanan, berpikir untuk dia pergi baku totok dengan kawannya soalnya mungkin. Begitu. Kadang-kadang dia akan makan bulunya. Bulu ayam lain itu dia akan makan. Begitu dia cabut bulunya kadang-kadang kan berdarah. Kalau sudah berdarah dia akan kejahatan, pasti akan mati. Jadi kami kalau sudah lihat ayam yang berdarah, cepat-cepat kasih keluar, sudah lebih baik kita potong daripada tiba-tiba kita datang di jantan, perbandingan antara jantan dan betinanya bisa 1:5 atau 1:6. Jadi 1 saja jantan, betinanya 5 atau 6. Paling enak jadi ayam. OB tadi yang saya sudah cerita tadi bahwa dia pun daya ram itu sudah tinggal 10% saja. Dia tidak bisa lagi mengeram dengan baik. Jadi dia harus di mesin tetas. Dia penetasannya harus di mesin tetas. Ada orang yang di kelompok tani di Narbaki dia pernah buat sendiri mesin tetas dari gardu saja dan dedak padi. Bukan dedak, sekam padi. Dia sekam padi, dia taruh terus lampunya lampu 5 watt, jadi menetas. Cuma memang tidak sebagus menetas yang mesin. Dia cuma 50% saja. Banyak yang tidak menetas karena dia harus bolak-balik itu. Karena tidak bolak-balik dan itu kebiasaan. Jadi artinya tidak juga kadang jujur tidak keluar juga ya kan, tapi keluar bermain sedikit, dia totok-totok rumput mungkin di luar, pasti kesemasak lagi. Ya, tapi intinya bahwa KUB ini dia harus kandang. Makanya kita tidak bisa berpikir dulu karena yang harus terlalu apa ya. Kalau kemarin kita di Belu, kita malah bimteknya di kandang ayam yang baru dibuat. Jadi masih bersih, masih bagus sekali maksudnya. Karena memang kandang ayamnya terlalu bagus. Belum isi ayam dan bagus, memang dia agak luas, lebih 2 kali ini luasnya. Jadi di Belu itu karena mereka ada persiapan menerima 10.000 ekor ayam untuk 10 kelompok, jadi 1 kelompok itu 1.000. Nah 1.000 ini dibagi ke kelompok-kelompok, ke anggota-anggota kelompok. Jadi kalau 20 orang ya 1 orang dapat sekian ekor. Nah itu makanya ini kita juga terus berpikir bahwa kandang itu harus begini, tapi yang penting ini yang di BPTP sederhana saja. Yang penting bersih, itu yang pertama, bahwa karena memang sanitasi kandang ini faktor utama untuk supaya kandang itu ayam itu tetap sehat. Nah gitu seperti itu. Terus apa nih? Kamu bilang mau apa? Oh ini biosecurity dia akan menjadi manajemen kesehatan ternak. Saya bicara tapi saya terlihat itu ternyata ada di situ. Jadi kita tadi sudah masuk. Jadi untuk kesehatan ternak ini manajemennya mau seperti apa? Jadi mulai dari tindakan pencegahannya dulu. Jadi mencegahnya itu tadi dari biosecurity, itu orang bahasa ininya biosecurity itu tindakan yang dilakukan untuk mencegah masuknya bibit penyakit tadi yang saya bilang, mulai dari pembersihan kita juga yang datang. Mungkin dari PMK juga ada ya, biosecurity untuk menghindari PMK. Ya, itu penyakit mulut dan kuku untuk sapi ini, bahwa kita juga harus dalam keadaan steril untuk masuk ke di mana sapi ada. Jadi tidak bisa kalau kita ada tempat lain di ternak datang nyerosot langsung, tidak bisa, harus itu yang namanya biosecurity. Terus vaksinasi. Kemudian kalau vaksin ini kan tadi Ibu Meda sudah kasih tahu toh. Jadi tapi prinsipnya untuk vaksinasi sebetulnya begini, kita harus menganut sistem begini. Misalnya kita biar 100 ekor nih. Nah harga 1 ampul vaksin ini sekarang berapa? 27. Hah? Yang 50. Yang 100 itu mungkin di atasnya ya. Nah kita harus bervisi bahwa saya rugi 1 ekor, ya toh, dan 1 ekor ayam untuk menyelamatkan yang 100 ini. Kandang iya toh, kalau kita mau, karena dengan kita beli vaksin berarti kita sudah rugi 1 ekor. Anggaplah kita sudah rugi 1 ekor lah, ya toh. Karena harga vaksin itu sekian, nah, harga ayam berapa kan gitu. Jadi untuk menyelamatkan yang 100 ini, kita sebaiknya kita beli vaksin. Saya kurang tahu, memang kalau dari Dinas Peternakan ada kok program-program vaksinasi.
Ada kan? Oh, ada vaksin ayam. Ada. Untuk yang virus, ya tahu Ibu dokter ya, karena kakak nona dokter. Kan bukan yang virus seperti ND tidak bisa ada obat. Makanya kenapa tadi kita omong itu bahwa yang paling banyak dijual itu adalah ND vaksin, karena memang kejadian yang paling sering paling banyak adalah kejadian ND itu, sehingga dan dia virus sama kayak itu COVID itu yang kemarin kok harus setengah mati. Karena ada deh obat. Dia bilang di rumah sakit, dong bukan kasih baik itu apa? Yang kedua soal vaksinasi, tadi dijelaskan oleh Ibu bahwa ayam KUB ini divaksinasi 2 kali minimal, yaitu pada usia 3 minggu dengan 3 bulan. 3 hari, 3 hari dan 3 bulan. Oh ya, 3 hari, 3 minggu dan 3 bulan. Pertanyaannya, apakah proses vaksinasi atau vaksinasi ini bisa dilakukan oleh kami sendiri atau harus ada dokternya? Karena misalkan kalau itu kami piara di sekolah karena sesuai dengan program pemerintah, kami harus bekerja sama dengan dokter yang ada di sana. Nah, misalkan 3 hari ini dokternya berhalangan karena mungkin di Desa Bena itu yang saya tahu baru ada 1 dokter. Kalau misalkan berhalangan lebih dari 3 hari tidak divaksinasi, apakah bisa divaksinasi di hari keempat dan selanjutnya atau tidak? Bisa. Kemudian kesulitannya kami adalah untuk mendapatkan bibit ayam KUB ini. Nah, kalau program dari sekolah untuk mendapatkan bibit KUB ini, apakah kami bisa membangun komunikasi dengan Bapak Ibu sehingga kami bisa mendapatkan 1 box mungkin dari bibit KUB ini? Terima kasih. Ya. Bahkan yang sudah besar. Tetapi pernah Ibu dokter ke Benak juga, saya pernah sharing, tukar pikiran. Setelah itu saya bertemu lagi dengan Bapak Afi. Di situ saya bertukar pikiran dan Bapak Afi mulai memberikan penjelasan dan petunjuk bagaimana kita vaksin ayam yang baru umur tadi 3 hari sampai di bawah 1 minggu lah. Cara vaksinnya dan vaksin itu harus didapat di mana, itu saya belajar dari Pak Afi dan saya ambil itu ada yang dari Bapak Afi, soalnya saya beli dari toko di Soe. Terus yang berikut untuk vaksin ayam yang sudah dewasa itu saya minta Bapak Afi juga datang. Caranya bagaimana Bapak? Jadi Bapak Afi datang dan kasih ajar saya, Pak, nanti caranya mau vaksin itu seperti ini yang untuk ayam dewasa. Jadi langsung kita praktik, ada sekitar 3 ekor waktu itu. Gitu untuk vaksin yang dewasa itu. Itu kasih di dada dia. Iya, pas di ujung dada yang dagingnya itu. Daging. Nah, di situ. Jadi dari situ saya juga sedikit mendapat pengalaman. Jadi ini saya juga mungkin bagi di teman-teman. Artinya banyak bertanya lah kepada petugas yang ada untuk Bapak Afi ini dokter hewan. Bukan. mantri. Tadi tuh keluar. Begitu. Tadi tuh ngomong dan saya tadi ya MC. Oh, yang Terus berikut Mama, mungkin saya juga menyangkut bibit. Ini juga kami hanya dengar ayam KUB, cuma kami tidak tahu mau ambil di mana begitu. Jadi mungkin kami juga nanti bisa berkomunikasi dengan Mama dong dari bagian balai. Itu saja, dan dengan mohon izin dari kita semua serta mohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan BIMTEK budidaya ayam KUB hari ini Kamis 29 September 2022 kami nyatakan ditutup dengan resmi. Shalom.